Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grup Bakri dan beberapa yang request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima PKTR, keenam MMN, ketujuh Bull, kedelapan BP, dan yang beberapa di request Fire, Apek, IOTEP, Humi, dan Ruiz. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 109, terkoreksi 2,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di Obokers Marinya, Bumi itu hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi kena buang ya nggak masalah sebenarnya ya di atas 106 tuh, kecuali hari ini atau besok melanjutkan penurunan jebol 106 ya ke 100. Harga sekarang gimana nih untuk Bumi? Ya kita lihat hari ini tembus nggak 110 nya. Kalau tembus lagi menarik. Apalagi candle hijau hari ini oke, menurut saya loh ya, bisa lanjut ke atas ya. Karena kalau Bumi minggu ini bisa tembus lagi 110, tutup di atas itu, peluang besar minggu depan atau mungkin minggu ini bisa nge-swing atas 120 dengan catatan kembali dulu ke atas 110 112 nya untuk Bumi ya. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Ada rejection hari ini, volume juga besar, ada candle hammer ya, sepertinya ada yang beli di bawah, ada yang cover. Semoga aja besok coba rebound. Besok rebound menarik menurut saya untuk Bumi. Tapi ini disclaimer untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di 183, terkoreksi 4,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BRMS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BRMS gagal pola cup handle-nya ya. Nih 192 dijebol. Tapi support kuatnya memang 180. Nah, kesempatan beli kan kalau kondisi seperti ini. Tapi disclaimer ya, ini bisa jadi pola double bottom nanti. Tuh ini ya, ada 171 nih. Kalau saya sih gagal bertahan di atas 179, membentuk low baru aja dia. Saya cut loss kalau jebol 179 itu, turun dari itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sampai price down misalnya di EMA 200-nya ini, karena mungkin bisa jadi sandaran juga sebelum dia naik lebih tinggi kan, mungkin juga ini koreksi ABC-nya aja terus rebound lagi kan bisa terjadi itu. Namanya aja market tuh apapun bisa terjadi ya. Seperti ini bisa koreksi double bottom terus rebound. Bisa ya, tapi kalau di atas ini juga ya bisa aja double bottom. Tergantung bagaimana lah nanti melihatnya lah untuk BRMS ya. Tapi kalau mau bagus ya semoga aja nggak koreksi lagi, nggak jebol 180-nya minggu ini. Pokoknya kalau 2 hari ke depan, hari ini besok ataupun Jumat terakhir dia rebound, bagus tuh ya. Pokoknya nggak boleh candle merah, nggak boleh. Kalau bisa ya turun dari 180 itu ya. Tapi support quote-nya ya bisa pakai 170. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah untuk menghandle saham BRMS ya. Tapi semoga aja nggak turun di bawah 180 biar aman, biar nggak keganggu psikologis yang beli di 185 sampai 180 untuk BRMS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NRG yang ditutup dari 240 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box semuanya NRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NRG juga di level psikologisnya harus bertahan, harus rebound kalau mau bagus ya. Untuk NRG risknya kecil, paling ya 4% lah maksimal. Udah tinggalin aja. Pokoknya tutup di bawah berapa nih? 236 out aja. 234, 230 udah. Kalau mau bagus hari ini harus rebound atau lusa. Pokoknya kalau bisa tembus lagi EMA 200-nya minggu ini, 3 hari ke depan. Hari ini, besok, dan lusa ya. Seperti itu. Untuk NRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup terkoreksi 16,27% ke harga 72. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di Broker Semarinya, Dewa itu memang ada distribusi tapi ada yang cover juga. Nah, sebelum ke teknikal Dewa itu sebelumnya ya, Dewa itu ada sentimen bahkan dari tadi malam kalau utangnya itu akan dikonversi dengan saham. Dan itu jadi sentimen negatif. Tapi sentimen negatifnya itu di jam 2 ya. Padahal berita konversi sahamnya itu dari tadi malam kalau nggak salah seliweran di grup bahkan di forum ya. Tapi baru sesi 2 dibuyur, terus muncul lagi berita kalau Dewa itu mau private placement di harga 50 apa ya. Habis itu rebound lagi seperti Goto kemarin. Tapi kalau Goto kemarin kan hoax. Kalau untuk
Dewa ini cuman ya tentang utang yang sebelumnya mau dikonversi saham tiba-tiba mau private placement. Entah ini seperti apa ya, saya juga belum update terbaru. Bagi teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain juga jelas untuk gimana sih arah Dewa ini sebenarnya. Tapi kalau dilihat dia itu mantul dari EMA 200-nya ya, luar biasa nih. Kalau ada yang dapat bawah, luar biasa nih. Saya ada main copet-copet itu, beli beberapa harga, pas dia coba turun, tapi pas dia mantul dikit saya jual aja ya. Berapa persen, 2% apa 3% tadi, udah bungkus aja dulu. Karena ya belum pasti juga, kita kan nggak tahu rencananya tuh bisa ke 72. Kalau saya tahu juga saya tetap hold. Tapi karena ya itu tadi volatil, saya sempat beli beberapa harga ke bawah, diguyur terus, akhirnya dia sempat rebound, hampir kena cut loss ya. Kalau dia jebol 56 mungkin saya cut loss. Di 57 aja saya sudah siap-siap cut loss, tapi kemudian dia naik lagi, bertahan di 57, naik lagi ke 60. Saya hot dan akhirnya bisa TP. Ya lumayan lah daripada cut loss kan. Mending TP tipis ya. Kalau ditanya kenapa nggak beli, kenapa nggak hot ya, kita nggak tahu karena ya tadi pergerakannya cukup volatil. Ya resikonya tiba-tiba diguyur lagi, malah dari awalnya profit malah loss lagi kan sayang. Saya itu cuma sekali aja lossnya. Kalau sudah loss dia naik hijau saya jual, nggak mau sampai balik loss lagi. Mau jual profit tipis atau BP. Gitu aja biasanya saya kalau di saham volatil ya, di saham yang cepat pergerakannya dalam detik menit ya, saya seperti itu strategi saya, tapi nggak harus sama, tergantung Bapak Ibu aja ya. Untuk Dewa mungkin nggak sih dia kembali ke atas 75 ya, kita lihat aja hari ini seperti apa pergerakannya ya. Ekornya cukup panjang berarti buying power kuat dari bawah ya, cuman ya resiko tinggi lah seperti ini nih untuk Dewa ya. Seperti itu Dewa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di 120, terkoreksi 1,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semarinnya PKTR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PKTR juga cukup bagus. Dia membentuk higher low, MACD-nya sudah golden cross, arahnya atas dan ada bullish divergence. Jadi sekarang 117, 116 itu bisa dipakai ya. Jebol itu tinggalin aja. Harga sekarang ya maksimal 6% cut loss saja menurut saya ya. Pokoknya kalau dia nih bisa jalan minimal ya 125, 127 itu minimalnya arahnya. Jadi ada potensi upside ya, seimbang risk reward 1:1, tapi lebih condong ke atas menurut saya untuk PKTR. Tapi ini disclaimer ya, mestinya sih hari ini rebound lagi, mencoba kembali rebound, tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMN yang ditutup di 6.850, menguat 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dia broker semuanya MMN itu ada distribusi, tapi yang akumulasinya broker asing JP, BK, AKYU. Karena kenapa? Karena dia mau, kalau nggak salah, masuk indeks MSCI ya. Untuk MMN itu makanya asing terus beli. Dan kalau dilihat teknikalnya masih naik ya. Cuman ya kalau saya sih skip aja lah. Masih banyak saham lain lebih menarik daripada MMN ya. Masa kita berharap yang nggak tahu atasnya nih ke berapa, apakah sudah selesai atau belum kan ya. Ibaratnya kalau beli harga sekarang tuh berdiri di pinggir julang. Sedikit aja kena gojek bisa turun dalam, bisa jatuh ya. Kalau saya lebih pertimbangkan wait and see dan nggak beli ya untuk MMN. Tapi kalau Bapak Ibu mau atau yang sudah punya dari bawah, dijagain aja trailing stop kalau yang sudah profit. Kalau yang belum profit masih floating loss atau BP ya, bagaimana strategi stop loss. Atau ya kalau mau average down, menurut saya kurang ideal kalau mau average down MMN kondisi sekarang ya. Takutnya sih tiba-tiba turun terus, Bapak Ibu perlu berapa kali average down tuh, misalnya turun 20-30% kan mungkin gak itu terjadi, mungkin aja terjadi. Jadi daripada memaksakan berharap yang belum pasti, mending skip menurut saya ya. Tapi tergantung Bapak Ibu, kalau minat juga silakan, gak ada yang salah untuk MMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bull yang ditutup di harga 87, terkoreksi 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya Bull di distribusi. Langsung saja teknikalnya, Bull belum mampu naik ya, belum mampu tembus 90, tapi konfirmasinya tuh 100 tembus sih bagus. Kalau beli harga sekarang 80 aja, pakai supportnya, jangan jauh-jauh. Atau tunggu dia tembus 90 lagi. Kalau dia tembus 90 atau sekalian 100 tuh menarik. Itu aja ya. Atau kondisi sekarang itu memang harga nanggung, bisa turun dalam, bisa naik cepet. Nah, strategi seperti Bull ini ya fast trade, ODT atau scalping.
kalau memang ada buying power hari ini masuk. Ya, gimana caranya sih melihat buying power, melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil, menganalisa titik entry dan exitnya untuk scalping ataupun untuk buy on weakness saham-saham big cap, karena strategi scalping yang saya ajarkan itu bisa digunakan di segala market, mau bullish, bearish, sideways bisa, dan bisa dipakai di saham like second liner, big cap ataupun third liner, gorengan ya. Bagaimana strateginya? Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Itu klik link yang ada di deskripsi, daftar aja, nanti diajarin, dan ada 6 bulan grup yang akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa mandiri ya. Dan juga setiap hari Senin saya kasih info saham-saham yang bisa di swing trade, dan setiap hari ada saham-saham yang bisa di scalping. Yang penting mau belajar, ya mestinya dalam 6 bulan itu bisa mandiri ya. Dimana Bapak Ibu ya mungkin 3-4 bulan belajar menguasai teknik yang saya ajarkan. Setelah itu mungkin 2 bulan mendisiplinkan atau mengendalikan psikologis ya. Sudah 2 itu sudah tercapai, ya seharusnya Bapak Ibu ya bisa ya. Tapi perlu proses seperti itu ya. Untuk bull masih bisa diperhatikan walaupun ini saham repo. Siapa tahu besok ada buying power, ya ikut seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 108, terkoreksi 2,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya BP diakumulasi oleh broker II, broker yang biasa maintain saham-saham repo. Langsung saja ke teknikalnya, waduh di bawah 110 ya, belum lah, kecuali hari ini dia tembus tutup di atas 100, Bapak Ibu mau pertimbangkan beli boleh, tapi kalau di bawah itu mending skip dulu aja ya. Kalau kecuali dia tembus 110 atau 111 tutup di atas itu mau beli boleh, beli buy on break boleh, tapi disclaimer pokoknya gagal bertahan di atas 110 ya tinggalin. Kalau saya seperti itu ya, atau di 107 stop lossnya. Kalau beli sekarang boleh nggak? Karena kalau dia ke 110 kan lumayan tuh, dapat 2,5 atau 1%. Ya tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau saya lebih menarik kalau dia kembali dulu ke atas 110. Tapi ini disclaimer ya, ini saham repo high risk. Cuman ya mungkin ada yang beberapa request, yaitu saya analisa sekalian aja untuk BP. Seperti itu BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Fire yang ditutup menguat 5,71% ke harga 185. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bawah semuanya Fire diakumulasi. Menarik lagi nih Fire di atas 180 ya. Wah mantep lagi dia, mantul dari 160 ya. Lumayan 10% dia naik dalam 4 hari. Seperti apa nih teknikal ke 200 arahnya. Kalau seperti apa pergerakannya, kalau menurut saya ada peluang ke 200. Tapi ini saham high risk ya. Harga sekarang harga nanggung kalau Bapak Ibu mau beli. Tapi kalau mau beli gagal bertahan di atas 177 mau ke stop loss silahkan. Tapi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Cari saham yang lain aja, nanggung. Walaupun memang kalau menurut saya potensi masih naik. Karena buying power kemarin itu cukup besar dan tutupannya di harga tertingginya. Mestinya sih masih bisa naik untuk Fire. Seperti itu Fire. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APEC yang ditutup menguat 5,82% ke harga 218. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya APEC diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, APEC baru turun. Tutupannya di berapa sih? 218. Gagal bertembus 222 ya. Ini ada neckline resisten. Lihat besok aja lah ya. Kalau dia besok hijau ya bagaimana Bapak Ibu strateginya. Pokoknya kalau dia bisa tutup di atas 220 tuh menarik. Bisa jadi double bottom. Titik aman pertamanya itu 220. Tembus itu aman. 222 lah. Bahkan bisa ke 280. Bisa double bottom. Ya, kalau kondisi sekarang, kalau Bapak Ibu mau beli supportnya 200. Tapi apakah dikasih itu ya? Kalau saham seperti ini lebih baik ya trading cepat, ODT fast trade. Lihatnya dengan cara scalping. Entry-nya dengan cara scalping atau fast trade ya. Kalau nge-swing agak nanggung harganya. Karena momentumnya kalau Bapak Ibu mau untuk swing ya belinya pas di area support ini. Pas di 200-210. Nah di area ini nih. Kan level psikologis 200 tuh perubahan praksi harga. Nah biasanya saham-saham tuh kalau memang mau naik ya dijaga. Ya seperti itu ya. Jadi kalau untuk APEC, untuk swing menurut saya harga sekarang kurang menarik, kurang ideal kalau untuk beli. Tapi kalau untuk scalping ODT fast trade ya harga berapapun bisa kalau memang ada momentum. Kalau sesuai teknik ya entry. Nah tekniknya itu seperti apa? Itu yang diajarkan di kelas scalping Borneo Trader kalau Bapak Ibu mau belajar ya.
Jadi seperti itu. Untuk APEC langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IOTF yang ditutup menguat 5,26% ke harga 120. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IOTF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, IOTF bagus karena terus membentuk high low, tapi ya kalau menurut saya ini sering di crossing. Kalau target terdekatnya itu 130 135, bahkan mungkin bisa all time high ya. Untuk ETF, kalau ETF tuh di grup Borneo Trader tuh udah beli dari tanggal 20 Oktober. Saya suruh beli di 100 sampai 95 apa ya. Tapi karena beberapa hari saya lihat ekor-ekor panjang, saya lihat juga sering crossing barang, saya suruh TP aja. 5%, 3% TP aja. Ternyata naik terus ya. Tapi ya seperti itulah. Ya, saya melihat kurang aman, takutnya crossing di bawah turun. Sayang mending ya saya infokan TP aja yang kalau mau TP, kalau yang belum TP pasang trailing stop gitu aja ya. Target saya itu 110 120 arahnya ya, dikasih tuh dalam 17 hari itu 20%. Cuman ya saya juga TP cuman 4%. Udah, habis itu nggak lihat lagi ya TP ya karena sering crossing barang. Jadi saya lebih menghindar ya karena terlalu beresiko, apalagi sahamnya baru IPO. Nah seperti itu ya untuk ETF. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih punya, ya boleh-boleh juga nih. Pokoknya 115 tuh sandarannya sekarang. Gagal bertahan di atas itu. Kalau mau TP dulu. Kalau yang punya di bawah, kalau yang cut loss silahkan juga atur aja bagaimana strateginya. Tapi kalau dilihat memang masih condong ke atas arah IOTF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HUMI yang ditutup menguat 7,8% ke harga 152. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya HUMI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, HUMI bagus, berhasil break dari area konsolidasinya. MACD Golden Cross mengarah ke atas. Apakah ini saatnya rebound? Ya semoga aja. Kalau kondisi seperti ini, ya dia sekarang tuh di area resisten 150. Kalau ini jalan, paling nggak ya 180 arahnya. Ada potensi upside 15% lagi naik, bahkan bisa jadi ke 220. Atau perubahan praksi harga 200 dulu bisa juga ya. Tapi seperti inilah resisten arah HUMI kalau mau beli ya HUMI. Tapi disclaimer, ini juga lihat Bapak Ibu karakternya sering buang barang, tiba-tiba dibuang tajam kan, jangan sayang juga. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalau mau beli HUMI targetnya cukup tinggi nih, kalau jalan 25%, risknya cuma 6% nih kalau berminat. Tapi disclaimer ya untuk HUMI. Seperti itu untuk HUMI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Ruiz yang ditutup menguat 7,01% ke harga 244. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Ruiz. Kalau di broker semuanya Ruiz didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Ruiz bullish engulfing, candlenya bagus di atas 244, ada peluang lanjut ya. Kalau menurut saya sih 280 arahnya. Tapi disclaimer ya, 260 280 tuh ada bisa hari ini. Tapi disclaimer, supportnya sekarang pakai 230. Jauh memang ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Tapi kalau menurut saya condong arahnya ke atas. Cuman coba cek ya, sering crossing barang nggak ya. Tapi kalau saya lihat juga Ruiz nih salah satu yang juga sering crossing barang. Tapi kalau crossingnya naik ya nggak masalah. Kalau Ruiz bukan sama IPO ya, udah turun udah lama nih. Dan sekarang lagi di bawah. Ini peluang besar sih nge-swing atas karena dia mantul dari EMA 200-nya. Kemungkinan besar ya. Walaupun nggak pas-pas banget turunnya. Ya mestinya ini ada candle bullish engulfing. Volume juga besar hari kemarin. Harusnya sih lanjut ke atas untuk Ruiz. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.